Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Devani Aura, dan rekan saya, Winda Arpadila dan Intan Permatasari. Baiklah, pada video ini kami akan menampilkan praktek consecutive interpretation, yang mana kami akan menjuru bahasakan video berikut ini, yang dimulai dari saya sendiri. Hi, good morning. Hello, thank you for having me. So let's get started with my TED Talk, my very first time. So I am the last born in my family that follows and honors traditional values. My oldest sister is a lecturer, and my second sister is working for the public sector. And their paths are exactly the same as my parents expected. Finishing college, getting married at the age of 24, having a job, and then having kids. And my parents expected me to have the same path. In my sophomore year of high school, when both of my sisters both got married, my family got a big debt. Hai, selamat pagi dan terima kasih sudah mengundang saya. Jadi, inilah TED Talk saya yang pertama. Saya merupakan anak terakhir dari keluarga saya yang mengikuti dan menghormati nilai-nilai tradisional. Kakak perempuan tertua saya adalah seorang dosen, dan kakak perempuan kedua saya bekerja di sektor publik. Dan jalur mereka persis sama dengan harapan orang tua saya untuk menyelesaikan kuliah, menikah pada usia 24 tahun, memiliki pekerjaan, dan kemudian memiliki anak. Orang tua saya mengharapkan saya untuk menempuh jalur kehidupan yang sama. Saat saya kelas 2 SMA, ketika kedua saudara perempuan saya menikah, keluarga saya punya hutang yang sangat besar. I still remember my parents. They had to get up every day, work very hard to make sure that I still got a decent life and a good education regardless. I still remember my mom. She had to borrow money so that she could have enough 23 million Vietnam dong for me to pay my tuition fee when I was a candidate in the National Excellent Student Contest, the subject of English, which was pretty expensive back then. And then I passed the contest, which meant that I got direct offers from several universities within the country. And when we got the news, my mom was the happiest. And she was like, hooray, now you are able to get into Security Academy, Học viện An ninh Nhân dân. So for your information, Saya masih ingat orang tua saya ketika mereka harus bangun setiap hari, bekerja sangat keras untuk memastikan bahwa saya masih mendapatkan kehidupan yang layak dan pendidikan yang baik. Bagaimanapun juga, saya masih ingat ibu saya dia harus meminjam uang agar dapat mencukupi 23 juta Vietnam dong untuk saya membayar uang sekolah ketika menjadi kandidat dalam kontes siswa berprestasi nasional mata pelajaran bahasa Inggris yang saat itu harganya cukup mahal. Dan kemudian aku lolos dalam kontes yang berarti aku mendapatkan tawaran dari beberapa universitas di dalam negeri. Dan ketika kami mendapat kabar itu, ibu saya yang paling bahagia dan dia seperti, hore, sekarang kamu bisa masuk ke Akademi Keamanan. to get into that university, you had to get a score of around 29 out of 30 in the entrance university exam.
which was obviously impossible for me because I was super bad at maths. And plus, you were very likely to get a job offer after graduation. And that is the reason why my parents wanted me to study to that university, because they want to feel reassured that I got a stable job, I got a foreseeable future, the so-called foreseeable future. As much as I didn't want to disappoint my parents, I knew that this path was not for me. I knew that I was not cut out for this job as a police officer, because all I wanted to do was television and communication. And that was my. Jadi sebagai informasi, untuk masuk ke universitas itu, kamu harus mendapatkan skor sekitar 29 dari 30 dalam ujian masuk universitas. Yang jelas mustahil bagi saya, karena saya sangat buruk dalam matematika. Dan ditambah lagi kemungkinan besar Anda akan mendapatkan tawaran pekerjaan setelah lulus. Dan itulah alasan mengapa orang tua saya ingin saya belajar di sana. Karena mereka yakin bahwa ketika saya mendapat pekerjaan tetap, saya akan mendapatkan masa depan yang jelas. Hal itu juga sama yang seperti saya pikirkan. Saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya. Namun, saya tahu bahwa jalan ini bukan untuk saya. Saya tahu bahwa saya tidak cocok untuk pekerjaan ini sebagai petugas polisi. Karena yang saya ingin lakukan yaitu bekerja di televisi dan dalam bidang komunikasi. First step outside the norm, which I think doesn't necessarily mean that you are the first person to do something in the world. It just simply means that what you are doing is not normal, is not familiar in your close network of your friends, of your family, and you have no idea how things would turn out. So I got into college, and on a very beautiful day, I posted a video of me covering a very cute song named Người Âm Phủ. So, after one night, that video went viral all over the internet. And wow, after a few weeks later, I got an invitation to film the music video and write some parts to the song with the songwriter. And wow, the song became a hit. And the MV got millions of views. And wow, a CEO of an entertainment agency contacted me. Everything happened so. Dan itulah langkah pertama saya keluar dari jalur yang ditentukan orang tua saya. Bagi saya, itu bukan berarti kamu keluar dari menjadi orang yang tidak normal, tetapi kamu hanya keluar dari sekeliling orang-orang yang menentukan jalan kamu, sehingga pada suatu hari ketika saya masuk sebuah perguruan tinggi dan di hari yang sangat indah, saya memposting sebuah video saya mengcover lagu yang sangat lucu berjudul Fo. Jadi kalian tahu, setelah satu malam video itu menjadi viral di seluruh internet, dan wow, setelah beberapa minggu kemudian saya mendapat undangan untuk syuting video klip dan menulis beberapa bagian untuk lagu tersebut dengan penulis lagu. Dan lagunya menjadi hits dan membuat iri banyak orang dan juga mendapatkan jutaan views. Dan seorang CEO sebuah agensi hiburan menghubungi saya. That I didn't have time to process it. And the CEO persuaded me into becoming a singer under his company. And I was like, yeah, I was pretty interested, but I still have college to finish. And then he told me his story of dropping out of college in his senior year to become a director. And now he made it. And I was like, wow, that would be a lot of fun. I think this would be a very big opportunity for me.
my time to shine. On the other side of the spectrum, the music video got good response in general, but regarding my voice and my singing, people didn't like it that much. And of course, I was very sad, pretty sad, and discouraged. I asked my parents for advice, and my mom asked me, so despite all the opinions of people on your voice, do you still want to pursue a career as a singer? And I was hesitating. I told mom, Mom, I'm not so sure. Another story. Still, during that time, Semuanya terjadi begitu cepat, sehingga aku tidak punya waktu untuk mencernanya. Dan CEO tersebut membujukku untuk menjadi penyanyi di bawah agensinya. Dan aku berpikir, ya, aku cukup tertarik, tapi aku masih harus menyelesaikan kuliahku. Dan kemudian dia menceritakan kepadaku kisahnya tentang putus kuliah di tahun terakhirnya untuk menjadi direktur. Dan sekarang dia berhasil dan saya seperti, wow, itu akan menjadi sangat menyenangkan menurut saya. Ini akan menjadi kesempatan yang sangat besar bagi saya. Dan inilah waktunya saya untuk bersinar di sisi lain. Video musiknya mendapat respon yang baik secara umum. Tetapi mengenai suaraku dalam nyanyianku, orang-orang tidak terlalu menyukainya. Dan tentu saja aku sangat sedih. Cukup sedih dan putus asa. Aku minta nasihat orang tuaku. Dan ibuku bertanya padaku, jadi meskipun semua pendapat orang tentang suaramu, apakah kamu masih ingin mengejar karir sebagai penyanyi? Dan aku ragu-ragu. Aku bilang pada ibu, Ibu, aku tidak begitu yakin ada cerita lain. time, I hosted 3 English shows on BTV7, which is the national education channel. And everything was going pretty well until I read comments on the internet, and most of the audience did not like my voice. And they complained about my hosting skills, my English. And you know, these shows were for learning English. So the host is supposed to have good English. You know, if I was trying to sell you a pen and you didn't buy it, okay, I could blame the pen is not good. But when the product is me, when it's me appearing on the national TV and serving millions of audience all across the nation, it is getting harder and harder to sleep at night. And seeing me getting disappointed, being sad in my... Selama waktu itu, aku membawakan 3 acara berbahasa Inggris di FTV 7 yang merupakan saluran pendidikan nasional dan semuanya berjalan cukup baik. Aku membaca komentar di internet dan sebagian besar penonton tidak melakukannya dan juga tidak menyukai suara saya dan mereka tentang keterampilan dan menghosting saya, bahasa Inggris saya, dan Anda tahu bahwa acara ini ditujukan untuk belajar bahasa Inggris. Jadi, tuan rumah seharusnya bisa berbahasa Inggris dengan baik. Anda tahu, jika saya mencoba menjual pena kepada Anda dan Anda tidak membelinya, oke, aku bisa menyalahkan pulpenku yang tidak bagus. Tapi ketika produknya adalah aku, kapan aku tampil di TV nasional dan melayani jutaan pemirsa di seluruh tanah air, semakin sulit untuk tidur di malam hari dan melihatku semakin kecewa karena bersedih diriku sendiri dari waktu ke waktu. I sell you a pen and you didn't buy it. Okay, I could blame the pen is not good. But when the product is me, when it's me appearing on the national TV and serving millions of audience all across the nation, it is getting harder and harder to sleep at night. And seeing me getting disappointed, being sad in myself from time to time, then my mom asked me, have you ever considered quitting this job? I mean, you're still a student. You don't have to work.
You can fail, you can try. I just wanted you to be healthy and happy every day. And an inner voice in me right at that moment told my mom that home may a home. No, mom, I still want to keep working because I know that I can fix it. And then my mom told me, then congratulations, I think that you have already found your passion. And I was like, passion? I have found my passion? And yes, I found my passion on that day. I soon realized that passion is something that pushes you through difficult times because you don't care whatever it takes to become better. I like to sing, but I didn't have enough determination to push myself through people's opinions on my voice, and I quit. That means Kecewa karena bersedih, diriku sendiri dari waktu ke waktu. Lalu ibuku bertanya padaku, apakah kamu pernah mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaan ini? Maksudku, kamu masih pelajar. Kamu tidak harus bekerja. Kamu bisa gagal. Kamu bisa mencobanya. Aku hanya ingin kamu sehat dan bahagia setiap hari. Dan sebuah suara hati dalam diriku saat itu mengatakan pada ibuku bahwa buatan sendiri tidak. Ibu, aku masih ingin terus bekerja karena aku tahu bahwa aku bisa memperbaikinya. Dan kemudian ibuku memberitahuku dan mengucapkan selamat. Menurutku, kamu sudah menemukan posisimu. Dan aku seperti semakin semangat, aku telah menemukan gairahku. Dan ya, aku menemukan gairahku pada hari itu. Aku segera menyadari bahwa gairah adalah sesuatu yang mendorong melewati masa-masa sulit karena kamu tidak peduli apapun yang diperlakukan untuk menjadi lebih baik. Aku suka bernyanyi, tetapi aku tidak melakukannya. Memiliki tekad yang cukup untuk mendorong diriku sendiri melalui pendapat orang tentang suaraku. I don't have enough passion for it. I like to do the job of a TV host, and I know that I have strong willingness to face and overcome adversity for what I love. And as a result, I rejected the offer of a CEO, and a lot of people I know and a lot of the experts in the industry told me that, oh, I think that was a bad decision. Oh, I think if I were you, I wouldn't do that. But the thing here is that the best advice is the advice that people give you for you, not the advice what would they do if they were you, because everyone is different. And the lesson I learned hard way from this big event in my life is that people cannot take the right decisions in your life. Only you can, by listening more to your inner voice and Dan aku berhenti, itu berarti aku tidak memiliki cukup semangat untuk itu. Aku suka melakukan pekerjaan sebagai pembawa acara TV. Dan aku tahu bahwa aku memiliki kemauan yang kuat untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan. Untuk apa yang aku suka dan sebagai hasilnya, aku menolak tawaran CEO dan banyak orang yang kukenal ketika banyak pakar di industri mengatakan kepadaku bahwa menurutku itu adalah keputusan yang buruk. Menurutku, jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukannya. Tetapi masalahnya di sini adalah bahwa nasihat terbaik adalah nasihat yang diberikan orang kepadamu, bukan nasihat apa yang akan mereka lakukan jika mereka jadi kamu. Karena setiap orang berbeda, dan aku adalah pelajaran yang aku pelajari dengan susah payah dari peristiwa besar dalam hidupku. Ini adalah bahwa orang tidak dapat mengambil keputusan yang tepat dalam hidup.
Hanya Anda yang dapat melakukannya dengan lebih mendengarkan suara hati Anda. By staying true to your vision. And I know that my vision has always been that education. Education has always been my backbone, my family's backbone. And finishing college and using what I learned to bring value to people as a host, as a social influencer, as an author has been always my ultimate goal. It can be very difficult to navigate in at first, but it is sometimes better to take a conscious decisions that might appear very crazy, very not right for others, than just following the norms blindly. And then getting back to my story, I still continue with my work as a TV host at BTV7. I still be a full-time student at my diplomatic academy of Vietnam. And regarding my voice, as a lot of audience complained about my too high-pitched voice, which was very irritating to listen to, and they didn't like my voice, I decided dan dengan tetap setia pada visi Anda. Dan saya tahu bahwa visi saya selalu bahwa pendidikan itu selalu menjadi tulang punggung saya. Tulang punggung dan penyelesaian keluarga saya. Dan penyelesaian kuliah saya. Dengan menggunakan apa yang saya pelajari untuk memberikan nilai kepada orang-orang sebagai tuan rumah, sebagai pemberi pengaruh sosial, dan sebagai penulis selalu menjadi tujuan utama saya. Ini bisa sangat sulit untuk dilakukan pada awalnya, tetapi terkadang lebih baik mengambil keputusan sadar yang mungkin muncul. Sangat gila dan tidak tepat untuk orang lain selain hanya mengikuti norma secara membabi buta. Dan kemudian kembali ke cerita saya. Saya masih melanjutkan pekerjaan saya sebagai pembawa acara TV di FTV 7. Saya masih menjadi siswa penuh waktu di Akademik Diplomatik Vietnam. Dan tentang suara saya, karena banyak penonton yang mengeluhkan dua suara saya yang bernada tinggi, yang sangat menjengkelkan untuk didengarkan, dan mereka tidak menyukai suara saya. And I was so determined to change my voice by lowering the tone of my voice when speaking English. From, hello, this is a very nice day. Yes, this was exactly my voice in the past. To, hello, this is a very nice day. Everything was going pretty well once again. And one day, the producer and the director of the show that I hosted uploaded a podcast that had me hosting with that high-pitched voice, I guess probably back in the season 1, the first season of the show. And then I asked him if it was okay to delete the podcast because I thought the voice was terrible and the audience might not like it, and I was too afraid to be judged again by the audience. And then he texted me back, and I could feel the disappointment and the anger a little bit in his text messages. And he told me, that voice was a part of you. Why did you deny it? Okay, so no more podcast that had you will be uploaded ever again. Aku memutuskan dan aku bertekad untuk mengubah suaraku dengan merendahkan nada suaraku ketika berbicara bahasa Inggris. Dari, halo, ini hari yang sangat menyenangkan. Ya, ini persis suaraku di masa lalu. Halo, ini hari yang sangat menyenangkan. Semuanya berjalan dengan baik. Sekali lagi, dan suatu hari produser dan direktur acara yang saya bawakan mengunggah podcast yang membuat saya menjadi pembawa acara dengan suara bernada tinggi itu. Saya kira mungkin di musim pertama acara tersebut, dan kemudian saya bertanya kepadanya, apakah boleh menghapus podcast karena menurut saya suaranya buruk.
dan penonton mungkin tidak menyukainya. Dan aku terlalu takut untuk dihakimi lagi oleh penonton. Dan kemudian dia membalas pesanku. Dan aku bisa merasakan sedikit kekecewaan dan kemarahan dalam pesan teksnya. Dan dia mengatakan kepadaku bahwa suara adalah bagian dari dirimu. Mengapa kamu menyangkanya, menjangkalnya? Oke. Jadi, tidak ada lagi podcast yang kamu punya. Aku akan mengunggahnya lagi. And I was like, what? Did I do something wrong? What was happening? Am I making you angry? I didn't know what was happening back then. I was so stupid. It was not until when I talked to people, I talked more to my audience and I read more comments and people started to say, what happened to your voice, V? You spoke too quietly and softly that it's really hard to listen to you. And we couldn't really find the positive energy, the fun vibes like before. And that moment left me speechless. Because I was too confident that the positive energy was something that I could always bring to people. That was my unique selling point. But when the audience couldn't find that in me, it felt like a loss of a part in my body. Dan aku seperti apa yang telah aku lakukan, salah, apa yang terjadi, apakah aku membuatmu marah? Aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Aku sangat bodoh. Hingga tidak sampai ketika aku berbicara dengan orang-orang. Aku berbicara lebih banyak kepada audiensku. Dan aku membaca lebih banyak komentar dan orang-orang mulai mengatakan apa yang terjadi dengan suaramu. Kamu berbicara terlalu pelan dan lembut sehingga sangat sulit untuk mendengarkanmu. Dan kami tidak dapat menemukan sisi positifnya. Energi getaran menyenangkan seperti sebelumnya. Dan momen itu membuat saya terdiam karena saya terlalu percaya diri bahwa energi positif adalah sesuatu yang selalu bisa saya bawa ke orang-orang. Itulah nilai jual unik saya. Tetapi ketika penonton tidak dapat menemukannya dalam diri saya, rasanya seperti kehilangan sebagian tubuh saya. Lost sight of who I was. I listened to people's opinions and I changed who I am. Because I think others might accept me for it. But I was wrong. What I had been doing so far is not trying to become better, but trying to become someone else by rejecting myself, by seeking validation from every single one. And what the producer and the director told me. Aku benar-benar lupa siapa diriku yang sebenarnya. Aku mendengarkan pendapat orang dan aku mengubah siapa diriku karena aku pikir orang lain mungkin akan menerimaku apa adanya. Tapi aku kuat. Apa yang selama ini aku lakukan bukanlah berusaha menjadi lebih baik, tapi berusaha menjadi seseorang lain dengan menolak diri sendiri, dengan mencari validasi dari setiap orang dan apa yang dilakukan prosedur dan sutradara. Just went on a loop in my brain for weeks. That voice was the part of you. Why did you deny it? Why did I deny it? I didn't know. I think because we as humans often make a lot of mistakes. And we often, very often, punish ourselves for those past mistakes because those mistakes often come back with an overwhelming feeling of guilt, of shame. I'm not good enough and I have never ever been good enough. And I realized that the hardest person to forgive on this earth. Bilang padaku baru saja berputar-putar di otakku selama berminggu-minggu bahwa suara itu adalah bagian dari dirimu. Kenapa aku menyangkalnya? Mengapa aku menyangkalnya? Aku tidak tahu. Menurutku, karena kita sebagai manusia sering melakukan banyak kesalahan dan sangat sering kali menghukum diri kita sendiri atas kesalahan di masa lalu. Karena kesalahan itu sering kali muncul kembali dengan perasaan bersalah dan malu yang luar biasa jika saya tidak melakukannya. Tidak cukup baik
dan saya tidak pernah cukup baik. Is not someone who betrayed you, and not a friend who wasn't there for you when you need the most. It's not your ex-boyfriend who broke your heart to pieces. The hardest person to forgive on this earth is myself. And then my best friend told me to stop doing what I had been doing so far, which is pleasing every single one. And he said, just be yourself. That 3 words. I know we listen to this phrase. Dan aku menyadari bahwa orang yang paling sulit untuk dimaafkan di muka bumi ini bukanlah seorang yang mengkhianatimu, teman lain yang tidak ada untukmu saat kamu paling membutuhkan, bukanlah mantan pacarmu yang membuat hatimu patah berkeping-keping. Orang yang paling sulit dimaafkan di bumi ini adalah dirimu sendiri. Dan kemudian sahabatku menyuruhku untuk berhenti melakukan apa yang selama ini aku lakukan, yang menyangkanya semua orang, dan dia berkata, jadi dirimu sendiri. 3 kali yang aku tahu kita dengan ini. Is all the time. Just be yourself. I mean, when I'm having a shower, just be yourself. When I'm eating, just be yourself. When I'm on the stage, just be yourself. When I'm talking to you, just be yourself. Just be yourself. Just 3 words, but we hear it all the time and we're getting tired of it. But it's the use of the word just that really surprises me. Because when we use the word just, it means that it is something very easy to do. Then why just being myself is still the hardest thing for me to do? Why? I didn't know. And after talking to my therapist, after learning more about meditation, about my inner peace, listening more to my inner voice. Kalimat sepanjang waktu jadi dirimu sendiri, maksudku saat aku menjadi diriku sendiri, aku makan jadi diriku sendiri, di atas panggung jadi diriku sendiri, saat berbicara denganmu jadi diriku sendiri. Jadi dirimu sendiri hanya 3 kata yang di sini sepanjang waktu, dan kita mulai bosan, tapi menggunakan kata just, itu yang benar-benar mengejutkanku. Karena ketika kita menggunakan kata just, itu berarti sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan. Lalu kenapa hanya menjadi diriku sendiri masih merupakan hal tersulit yang harus saya lakukan? Mengapa? Saya tidak mengetahuinya. Dan setelah saya berbicara dengan terapis saya, setelah belajar lebih banyak tentang meditasi, tentang kedamaian batin saya, lebih banyak mendengarkan suara hati saya. I realized that my true self is actually being covered up with thinking and with a perception which is based on fear. My true self is who I really am when I let go of all those stories, of all the judgments that I myself place on me. Do you still remember a challenge on Facebook where people would post a 10-year challenge, where people would post their pictures when they were kids, and people and your friends would comment, "Oh, you look so cute, you look so happy, you look so nice," and then the person would say, "Oh yeah, I look cute. I was a cute." Aku menyadari bahwa diriku yang sesungguhnya sebenarnya sedang ditutupi oleh pemikiran dan dengan sebuah persepsi yang dilandasi rasa takut. Diriku yang sebenarnya adalah siapa diriku yang sebenarnya ketika aku melepaskan semua cerita tentang semua penilaian yang aku sendiri berikan kepadaku kan. Masih ingat sebuah tentangan di Facebook di mana orang-orang akan memposting tentang 10 tahun di mana orang-orang akan memposting foto mereka ketika mereka masih kecil. Dan orang-orang dan teman-teman Anda akan berkomentar, "Oh, kamu terlihat sangat lucu, kamu terlihat sangat bahagia, kamu terlihat sangat baik," dan kamu kemudian orang akan berkata, "Oh ya, aku terlihat sangat manis." You kid back then. But my challenge, I think, for you today is that take a picture of your face today. And remember that in 10 years' time, you will be amazed at how gorgeous and beautiful you are. Because right now, you are already gorgeous and beautiful because you just don't see it yet. My stories of stepping outside the norm is challenging myself. But this is not about changing myself. Because you see, as you can see, I failed when I tried to change myself.
At the end of the day, we as humans, we are allowed to make mistakes. Aku adalah seorang anak yang lucu, tetapi kamu tahu tentangku? Menurutku untukmu hari ini adalah memotret wajahmu hari ini, dan ingatlah bahwa dalam waktu 10 tahun kamu akan kagum melihat betapa cantiknya dan cantiknya kamu, karena saat ini kamu sudah menjadi seperti itu. Cantik dan cantik karena kamu belum melihatnya. Ceritaku tentang melangkah keluar dari norma, menangkap diriku sendiri, tapi ini bukan tentang mengubah diriku sendiri, karena kamu melihat seperti yang kamu lihat. Aku gagal ketika aku mencoba mengubah diriku di akhir hari ini. Kita sebagai manusia diperbolehkan melakukan kesalahan. We are allowed to laugh at ourselves. We are allowed to do something wrong, just make mistakes. It's not the end of the world. Who on earth has not made a mistake? Tell me a name. Who? No one. So it's okay to feel bad. It's okay to feel down and heavy sometimes because the cloud rains when it's heavy too. So it's really okay. It's totally normal. You don't have to try to become anyone else. You don't have to try to become this guy, this lady, that lady. No. You don't have to try to become anyone else. You just be you. And being you, being authentic, being an individual. Ketika dibolehkan menertawakan diri sendiri, kita dibolehkan, kamu tahu, melakukan sesuatu yang salah, hanya membuat kesalahan ini bukan akhir dari dunia. Siapa yang belum melakukan kesalahan, sebutkan nama siapa yang bisa siapa. Jadi tidak apa-apa untuk merasa buruk, tidak apa-apa merasa sedih dan berat. Kadang karena awan hujan saat itu deras, jadi tidak apa-apa, sangat normal. Kamu tidak perlu mencoba menjadi orang lain. Kamu tidak harus mencoba menjadi pria itu, wanita yang yang kenal kamu. Tidak perlu mencoba menjadi orang lain. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri dan menjadi seorang individu yang autentik saja sudah cukup. Is enough. Because individuality makes diversity. And individuality and diversities are two most precious things on this earth. I know that some of you here, every single one of you here, might be having some problems and pressure to deal with every single day, maybe with your friends, with your family, with your work, with your study, with your love life. And I just want to tell you that no matter who you are, karena individualitas menjadikan keberagaman, dan individualitas dan keberagaman adalah dua hal yang paling berharga di dunia ini. Yang saya tahu bahwa beberapa dari Anda di sini, orang di sini, mungkin mengalami masalah dan tekanan yang harus dihadapi setiap hari. Mungkin dengan teman, keluarga, dan Anda. Pekerjaanmu, pelajaranmu, dan kehidupan cintamu, dan hanya kamu ingin memberitahu bahwa itu tidak masalah. No matter where you come from, you are the one and only. That's what makes you beautiful and special in your own ways. And no matter what you are facing right now, and I don't know, no matter what the future holds for you, please never change yourself. Love yourself, accept yourself, and then transform yourself. I really hope you have a great day today. Thank you. Siapa dirimu tidak peduli dari mana asalmu, kamu adalah satu-satunya, dan itulah yang membuatmu cantik dan istimewa dengan caramu sendiri. Dan tidak peduli apa yang kamu hadapi saat ini, dan aku tidak peduli bagaimana masa depanmu, tolong jangan pernah mengubah dirimu. Cintailah dirimu sendiri. Terima dirimu sendiri, lalu ubah dirimu sendiri. Aku sangat berharap harimu menyenangkan hari ini. Terima kasih. Baik, teman-teman. Itulah hasil dari praktek konsekutif interpretation dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.